time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Selamat pagi, selamat pagi. Baik, perkenalkan kami dari kelas 9B ingin mewawancari ibu yang bertema tentang kesiswaan. Pertama-tama izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya dari Kristi dari kelas 9B dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Fatia, saya dari kelas 9B. Tugas apa tadi? Tugas mata pelajaran apa? Bahasa Indonesia dengan tema tentang kesiswaan. Terus tujuan kami mewawancari ibu untuk menggali informasi terkait tentang kesiswaan. Sebelum masuk ke pertanyaan, kami akan memberikan waktu dan kesempatan kepada ibu untuk memperkenalkan identitas ibu kepada kami. Baik, terima kasih. Nama saya Anastasia Since. Saya guru di SMP Negeri 2 Sanambuang. Selain mengampu mata pelajaran matematika, saya juga di sini mempunyai tugas sebagai wakil kesiswaan, kepala kesiswaan di SMP Negeri 2. Terima kasih ibu telah memperkenalkan identitas ibu kepada kami. Dan ibu, kita langsung ke pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, bagaimana perencanaan bidang kesiswaan di sekolah ibu? Perencanaan bidang kesiswaan. Kalau perencanaan bidang kesiswaan itu yang jelas perencanaan itu sesuai dengan visi misi sekolah. Perencanaan yang kami buat itu sesuai dengan visi misi dari sekolah dan juga dibuat sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Setelah memenuhi persyaratan itu, kami membuat program kerja untuk menciptakan untuk menjalankan visi misi sekolah tersebut. Setelah sesuai dan itu, kami menciptakan program kerja. Seperti itu. Kita langsung ke pertanyaan kedua. Ya. Apa saja yang menjadi fokus utama dalam manajemen kesiswaan untuk meningkatkan prestasi siswa? Untuk meningkatkan prestasi siswa, fokus utamanya adalah peningkatan prestasi siswa. Peningkatan prestasi siswa ini bukan hanya di bidang akademik saja, tetapi juga di bidang non-akademik. Akademik misalnya dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran KBM yang ada di kelas. Terus non-akademiknya seperti yang kalian ketahui, di sekolah kita ini sudah ada beberapa kegiatan ekstra, jenis kegiatan ekstra, ada kegiatan olahraga, kegiatan pramuka, sama kegiatan kesenian, dan juga ada bimbingan konseling. Mungkin itu saja. Ketiga, bagaimana proses penerimaan siswa baru di sekolah ini? Proses penerimaan siswa baru, peserta didik baru maksudnya, atau siswa baru yang pindahan? Peserta didik baru ya. Peserta didik baru, proses penerimaan. Tahapannya mungkin kami itu sebelum menerima siswa baru itu kami adakan sosialisasi ke sekolah-sekolah terdekat. Sosialisasi terkait dengan keberadaan sekolah kita di sini, kami adakan sosialisasi. Setelah itu nanti akan diadakan jadwal pendaftaran. Setelah jadwal pendaftaran dibuatkan jadwal pendaftaran ulang. Terus untuk penerimaan siswa baru itu dilakukan secara objektif. Ibu, terima kasih. Pertanyaan keempat, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kegiatan kesiswaan? Faktor pendukung dan penghambat. Mungkin pendukungnya dulu. Pendukungnya yang mendukung kegiatan kesiswaan itu seharusnya adanya komitmen dan kerjasama. Komitmen maksudnya baik itu dari guru-guru, dari kepala sekolah maupun dari siswa. Contohnya tadi itu kan di kegiatan ekstra. Di sini kan kita sudah buat jadwalnya toh. Misalnya hari Senin olahraga. Itu harus kita punya komitmen itu. Jangan sampai begini, kita sudah buatkan jadwal tapi tidak dilaksanakan. Itu maksudnya. Dan juga kerjasamanya dengan siswa. Jangan sampai Bapak Ibu pembinanya sudah bikinkan jadwal
bikinkan kegiatan, tapi siswanya lalai, artinya tidak ikut. Terus faktor pendukung yang lain juga yaitu sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana maksudnya fasilitas yang memadai. Kalau fasilitasnya memadai, fasilitasnya bagus, jelas kegiatannya berjalan dengan lancar. Terus juga dukungan dari orang tua. Terlaksananya kan kegiatan ekstra atau kegiatan belajar yang lainnya itu kan perlu adanya dukungan dari orang tua tuh. Jangan sampai begini kami adakan kegiatan di sini tapi orang tua tidak mendukung. Sementara sasaran kerjanya kan kalian toh. Sasaran kegiatan yang kami buatkan itu kan adalah kalian. Contohnya misalnya dari Jusami di Pramuka itu toh. Kalau orang tua tidak mendukung, jadi kan tidak terjadinya kegiatan toh, akan adanya penghambatan. Sama juga dengan penghambatannya tadi tuh, mungkin faktor terhambatnya juga itu tadi itu ya, kurang adanya dukungan dari orang tua, terus lawan dari itu tadi sarana dan prasarana yang tidak memadai, terus tidak adanya komitmen seperti yang saya bilang tadi. Kalau tidak, gurunya tidak komitmen atau siswanya tidak komitmen, jelas akan terhambat nanti. Iya, mungkin itu. Yang kelima, bagaimana peran bimbingan dan konseling dalam mendukung kegiatan kesiswaan? Bimbingan dan konseling dari BK ya. Kalau dari BK sejauh ini berjalan cukup baik. Dia menangani setiap persoalan dari peserta didik, baik secara akademisnya, sosialnya, maupun karakter dari peserta didik tersebut. Dan juga merupakan BK bisa dikatakan dia juga penghubung dengan orang tua. Kalau seandainya ada yang bermasalah, ada laporan, kalau setelah kita tangani, nanti BK akan sampaikan teruskan ke orang tua. Itu sangat berjalan dengan baik. Yang keenam, apa manfaat diadakan manajemen kesiswaan bagi sekolah? Manfaatnya itu adalah untuk mengoptimalkan perkembangan siswa atau kemampuan siswa. Contohnya juga kan, dan juga untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar. Saya rasa kegiatan yang dilakukan kesiswaan itu mempunyai satu tujuan, yaitu untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar. Di situ kan ada ditekankannya kedisiplinan, terus kesejahteraan. Maka itu tercapaikan dengan adanya aturan-aturan dan kedisiplinan yang diterapkan oleh kesiswaan. Seperti itu. Ibu, terima kasih kepada Ibu karena sudah meluangkan waktu untuk kami dan menjawab pertanyaan dari kami. Semoga wawancara ini bermanfaat bagi kami. Terima kasih kepada Ibu. Selamat siang. Ya, terima kasih kembali dan juga kiranya wawancara ini dapat bermanfaat juga untuk kalian dan juga untuk tugas kalian. Menciptakan lingkungan belajar yang tertib, membantu pengembangan kondisi siswa secara optimal, akademik, minat, bakat, dan mendukung tercapainya tujuan pendidikan secara keseluruhan. Selain itu, manajemen kesiswaan juga membantu menyalurkan aspirasi siswa, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat hubungan sekolah dengan orang tua melalui pencatatan dan pelaporan data siswa secara teratur. Manfaat bagi sekolahnya adalah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Dengan adanya sistem yang terorganisir, kegiatan belajar mengajar menjadi lebih lancar, sistematis, dan disiplin. Mendukung pencapaian tujuan pendidikan manajemen kesiswaan menjadi sarana membantu siswa mencapai cita-citanya dengan pengetahuan, keterampilan, dan meningkatkan kualitas sekolah, terjadi peningkatan baik secara kualitas maupun program kesiswaan dan prestasi yang diraih bidang non akademik. Saja hasil wawancara hari ini sekian dari Me scared.